Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Konten Belajar ID. Kali ini konten belajar akan belajar mengenai materi Bahasa Indonesia kelas 11 kurikulum 2013. Bab ketiga, mengelola informasi dalam ceramah. Dengan subbab lanjutan, yang pertama subbab C, menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah sesuai kompetensi dasar 3.6. Dan subbab D, mengonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan kebahasaan dan struktur yang tepat sesuai kompetensi dasar 4.6. Sebelum kita mulai materi, kita harus tahu terlebih dahulu materi dan tujuan pembelajaran apa sih yang kita dapatkan nanti. Oke, yang pertama tentang kompetensi dasar 3.6, yaitu subbab C, menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah. Materi pertama yang akan dibahas yaitu mengidentifikasi struktur teks dalam ceramah. Materi kedua yaitu mengidentifikasi kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Selanjutnya, kompetensi dasar 4.6 dengan subbab D, yaitu mengonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan kebahasaan dan struktur yang tepat. Materi pertama untuk subbab D, yaitu menentukan aspek-aspek yang disunting dalam teks ceramah. Dan materi yang kedua, menyampaikan hasil suntingan teks ceramah dengan memperhatikan penguasaan materi, vokal, gestur, ekspresi, dan intonasi. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Bu Riza Fitrianingsih, guru Bahasa Indonesia. Baiklah, silakan disimak video ini dari awal hingga akhir supaya kalian dapat memahami materi ini dengan baik. Silakan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Materi untuk subbab C yaitu menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah sesuai dengan kompetensi dasar 3.6. Untuk materi pertama yang akan dibahas yaitu mengidentifikasi struktur teks dalam ceramah. Selalu saya ingatkan bahwasanya setiap jenis teks itu memiliki struktur teks yang berbeda. Perlu kalian ketahui pula bahwasanya teks ceramah ini masuk dalam jenis teks eksposisi. Mengapa demikian? Karena teks ceramah ini bertujuan untuk memaparkan suatu hal hanya dalam satu sisi saja. Oleh karena itu, mari kita simak untuk struktur teks ceramah. Nah, struktur yang pertama atau bagian pertama dari struktur teks ceramah yaitu pendahuluan. Kalau di dalam teks eksposisi secara umum, untuk bagian pertama dari struktur teks eksposisi yaitu tesis. Nah, untuk teks ceramah ini juga sama. Pendahuluan ini atau istilah lainnya yaitu tesis. Yang pertama yaitu terkait dengan isu. Isu ini termasuk topik ya, atau suatu permasalahan yang aktual yang lagi diperbincangkan di masyarakat saat ini. Jadi, isi dari pendahuluan itu terkait sebuah isu atau sebuah permasalahan atau pandangan umum penulis tentang suatu hal yang terjadi. Untuk bagian kedua dari struktur teks ceramah yaitu isi. Bagian isi ini terdapat pendapat-pendapat dari para ahli atau pendapat dari penulis itu sendiri. Fungsinya untuk apa? Pendapat ini berfungsi untuk menguatkan isu, permasalahan, atau pandangan umum penulis terkait suatu hal. Karena ini adalah membahas tentang suatu hal yang perlu pembuktian, jadi
diperlukan dalam bagian isi ini pernyataan-pernyataan yang faktual atau yang fakta, pernyataan yang bisa dibuktikan. Bagian yang ketiga yaitu penutup. Nah, untuk bagian ini istilah lainnya yaitu penegasan ulang, memberikan sebuah penegasan kembali tesis atau pendahuluan yang disampaikan sebelumnya. Berisi tentang apa? Yaitu sebuah simpulan atau sebuah rangkuman dari apa yang diperbincangkan dari awal hingga akhir tadi. Dapat dipahami ya? Nah, berikut contoh analisis struktur saya ambil dari e-book Bahasa Indonesia kelas 11 kurikulum 2013 dengan judul Menurunnya Kesantunan Berbahasa Masyarakat. Untuk bagian pendahuluan, coba kalian simak. Saya akan bacakan. Pemilihan kata-kata oleh masyarakat akhir-akhir ini memang cenderung semakin menurun kesantunannya dibandingkan dengan zaman saya dahulu ketika kanak-kanak. Hal tersebut tampak pada ungkapan-ungkapan banyak kalangan yang menyatakan pendapat dan perasaan-perasaannya seperti ketika berdemonstrasi atau rapat-rapat umum. Kata-kata mereka kasar atau sarkastis, menyerang, dan tentu saja hal itu sangat menggores hati yang menerimanya. Kemudian di bagian inti atau bagian isi, fenomena tersebut menunjukkan adanya penurunan standar moral, agama, dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Ketidaksantunan berkaitan pula dengan rendahnya penghayatan masyarakat terhadap budayanya. Sebab kesantunan berbahasa itu tidak hanya berkaitan dengan ketetapan dalam pemilikan kata ataupun kalimat. Kesantunan itu berkaitan pula dengan adat pergaulan yang berlaku dalam masyarakat itu. Kemudian bagian penutup, berbahasa santun seharusnya sudah menjadi suatu tradisi yang dimiliki oleh setiap orang sejak kecil. Anak perlu dibina dan dididik berbahasa santun. Apabila dibiarkan, tidak mustahil rasa kesantunan itu akan hilang sehingga anak itu kemudian menjadi orang yang arogan, kasar, dan kering dari nilai-nilai etika dan agama. Tentu saja kondisi itu tidak diharapkan oleh orang tua dan masyarakat manapun. Nah, ini ketiga bagian contoh dari struktur teks ceramah. Mohon maaf saya berbicara tidak menggunakan logat ceramah ya, berbicara logat membaca supaya lebih dipahami. Bisa kalian simak di bagian pendahuluan tadi, isinya kaitannya dengan isu, permasalahan, atau pandangan penulis. Kira-kira pendahuluan ini termasuk mana? Isu, permasalahan, atau pandangan umum penulis? Nah, ya sesuai ini, paragraf ini menunjukkan bahwasanya paragraf ini sebuah pandangan umum dari penulis. Mana yang membuktikan? Ada pernyataan, pemilihan kata-kata oleh masyarakat akhir-akhir ini cenderung semakin menurun kesantunannya dibandingkan dengan zaman saya dahulu ketika kanak-kanak. Dari kalimat pertama ini menunjukkan bahwasanya penulis ini memberikan sebuah pandangan umum tentang kesantunan bahasa yang penulis peroleh dari pengalaman dahulu dan membandingkan dengan zaman sekarang. Seperti itu ya. Kemudian di bagian inti ini menjelaskan sebuah pendapat-pendapat atau pernyataan yang bersifat faktual. Ada sebuah kalimat, fenomena tersebut menunjukkan adanya penurunan standar moral, agama, dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Nah, ini kalimat pertama menunjukkan bahwasanya pembuktian ya adanya penurunan. Pembuktian yang kedua, ketidaksantunan berkaitan pula dengan rendahnya penghayatan masyarakat terhadap budayanya. Seperti itu. Pembuktian ketiga, yaitu adanya adat pergaulan yang berlaku di masyarakat. Karena tidak bisa dipungkiri ya, pergaulan sosial itu bisa mempengaruhi kesantunan dalam berbicara. Untuk bagian penutup, mana yang menunjukkan sebuah kesimpulan? Ada kata-kata persuasif di sini.
Berbahasa santun seharusnya sudah menjadi suatu tradisi yang dimiliki oleh setiap orang sejak kecil. Ada kata-kata seharusnya. Berbahasa santun seharusnya. Nah, kata kunci seharusnya ini menunjukkan persuasif ya, ajakan masyarakat bahwasanya berbahasa santun itu sangat penting dan seharusnya itu diajarkan sejak dini oleh orang tuanya supaya kelak dewasa itu tidak menimbulkan ya sikap-sikap yang tidak sesuai seperti arogan, kasar, dan lain sebagainya. Dapat dipahami ya untuk menganalisis struktur teks ceramah ini. Lanjut untuk materi kedua, yaitu mengidentifikasi kebahasaan teks dalam ceramah. Untuk kebahasaan teks ceramah secara umum ini terbagi menjadi 5 hal yang perlu kalian ketahui terkait penulisan kebahasaan dalam teks ceramah. Yang pertama yaitu kata ganti orang. Di sini kata ganti orang terbagi menjadi 2, yaitu orang pertama tunggal dan orang kedua jamak. Contoh dari orang pertama tunggal yaitu saya, aku. Kalau orang kedua jamak berarti kalian, saudara-saudaraku. Nah, itu ya contoh dari orang kedua jamak. Kemudian yang kedua yaitu kata teknis. Perlu kalian ketahui, kata teknis ini seringkali terlibat dalam beberapa jenis teks. Salah satunya ada teks ceramah. Kata teknis ini yaitu kata yang memiliki makna tertentu atau kata yang memiliki makna pada bidang tertentu. Jadi kata ini tidak menimbulkan makna ganda. Jadi makna itu khusus untuk bidang tertentu. Contoh saja kata teknis dalam bidang ilmu pengetahuan alam atau istilah ya. Sebutan lain dari kata teknis itu peristilahan. Istilah darah atau pembuluh darah. Ada nggak kira-kira ceramah itu penyampaian kaitannya dengan pembuluh darah atau kaitannya dengan syaraf? Ada kan? Nah, ini adalah termasuk jenis kata teknis di bidang pengetahuan alam atau ilmu IPA atau ilmu pengetahuan alam. Bisa dipahami ya. Untuk kebahasaan yang ketiga yaitu terdapat konjungsi sebab akibat. Misal konjungsi sebab akibat yaitu kata sebab. Akibatnya diakibatkan, oleh karena itu, oleh sebab itu, dan lain sebagainya. Saya kira ini juga sering dibahas dalam teks lain. Kemudian kebahasaan keempat yaitu kata kerja mental. Kata kerja mental ini terkait dengan perasaan seseorang, buah pikir seseorang. Contoh saja kata mengagumi, menyetujui. Karena tindakan untuk kata kerja mental ini tidak bisa dibuktikan dengan fisik, tapi kaitannya dengan bisa dirasakan akibat dari pikiran seseorang. Paham ya? Untuk kebahasaan yang terakhir atau yang kelima yaitu kata-kata persuasif. Kata-kata persuasif ini bersifat ajakan, meyakinkan pembaca. Contoh saja, hendaknya, supaya, lebih baik. Oke, langsung saja contoh kebahasaan teks ceramah supaya kalian bisa memahami lebih detail tentang kebahasaan dari teks ceramah. Yang pertama, saya beri contoh terkait kata ganti orang. Ini saya ambil dari ceramah e-book Bahasa Indonesia kelas 11 kurikulum 2013. Kurikulum 2013. Saudara-saudara yang baik hati, suatu ketika saya melihat beberapa orang siswa asyik berjalan di depan sebuah kelas. Nah, yang saya garis bawahi ada kata saudara-saudara. Ini menunjukkan kata ganti orang pertama tunggal atau kedua jamak. Nah, ya benar, kedua jamak. Selanjutnya ada kata teknis. Sebuah kalimat dari literatur tersebut mereka dapat mencontoh tentang cara berpikir, berasa, dan berkomunikasi dengan bahasa yang lebih logis dan tertata. Yang saya garis bawahi terkait
kata literatur dan kata logis. Ini masuk dalam atau masuk pemaknaan di bidang tertentu. Ya, literatur ini masuk peristilahan. Apa literatur? Literatur itu sumber informasi atau sumber referensi yang dipercaya, yang dijadikan sebagai pedoman. Kalau istilah logis ini dapat masuk akal. Selanjutnya ada contoh kebahasaan terkait konjungsi kausatif atau konjungsi sebab akibat. Kalimatnya, saya melihat ketidakberesan mereka berbahasa, antara lain disebabkan oleh kekurangwibawaan bahasa Indonesia itu sendiri di mata mereka. Ada kata disebabkan, ini menunjukkan pola sebab akibat. Yang keempat yaitu kata kerja material. Sebuah kalimat, mereka mengetahui makna gua yang benar dalam bahasa Indonesia. Nah, ada kata-kata mental, ada kata kerja mental, yaitu kata mengetahui. Nah, mengetahui ini termasuk buah pikir seseorang ya, yang tidak ada tindakan yang nyata, namun ini buah dari perasaan seseorang. Yang kelima yaitu kata kerja persuasif. Ini kalimatnya sama ya dengan yang kata teknis, cuma yang saya garis bawahi berbeda. Dari literatur tersebut, mereka dapat mencontoh tentang cara berpikir, berasa, dan berkomunikasi dengan bahasa yang lebih logis dan tertata. Ada kata, mereka dapat mencontoh. Nah, ini adalah ajakan penulis kepada pembaca, bahwasanya ini loh perlunya mencontoh. Seperti itu ya. Selanjutnya kita akan beranjak pada subbab D, yaitu mengonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan kebahasaan dan struktur yang tepat sesuai kompetensi dasar 4.6. Materi pertama untuk subbab D yaitu menentukan apa saja sih yang perlu diperhatikan? Apa saja sih yang perlu diperhatikan dalam penyuntingan teks ceramah? Yang pertama yaitu kalian harus memperhatikan ejaan, ya, terkait penulisan kata dan tanda baca. Mengapa ini perlu? Ya, karena kita adalah menyesuaikan dengan pedoman bahasa Indonesia yang baik. Contoh saja dalam penulisan kata, dalam bahasa baku, kata itu tidak boleh disingkat kecuali kata-kata yang sudah lazim digunakan. Misalkan kata yang lazim digunakan yaitu kata yang. Misalkan kata yang lazim digunakan yaitu kata dan lain-lain yang disingkat dengan DLL. Itu sudah lazim dan sudah disahkan, dibakukan. Tapi kalau kata-kata aku diubah menjadi A dengan ki seperti bahasa SMS, itu yang salah. Ya, karena itu bukan bahasa yang baku. Pada intinya ejaan ini sesuai dengan bahasa baku, bahasa yang dibenarkan oleh pedoman bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu diksi, pemilihan kata. Mengapa ini perlu? Ya supaya cocok ya, supaya nyambung kata-katanya. Meskipun satu kata itu maknanya banyak ya. Contoh saja kata membawa. Nah, kata membawa itu kan sama dengan menjinjing, membopong, menggendong. Sama kan? Cuma pemilihan kata yang paling tepat. Misalkan yang dibawa itu tas. Lebih cocok mana? Membawa, menggendong, menjinjing, atau membopong? Kalau tas itu berat, ya digendong ya, dirangkul. Kalau tas biasa standar itu dijinjing. Ya. Kalau pensil, apa kita menggunakan kata menjinjing? Tidak kan? Tapi menggunakan kata apa? Membawa. Membawa pensil, bukan menjinjing pensil. Nah, itu salah satu contoh pemilihan kata. Harus disesuaikan dengan konteks kalimatnya supaya efektif ya, supaya enak didengar. Yang ketiga yang harus diperhatikan yaitu susunan antar kalimat dalam paragraf. Mengapa demikian? Ya supaya padu ya kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Makanya misalkan jika lebih dari satu kalimat itu ditambahkan dengan konjungsi
untuk konjungsi ini juga menyesuaikan. Bagaimana caranya memilih konjungsi supaya kalimat satu dengan kalimat dua ini bisa nyambung. Misalkan konjungsi ini dibuat supaya kalimat satu dengan kalimat dua itu ada hubungan sebab akibat. Konjungsi yang tepat apa? Ya ditambahkan disebabkan, karena, oleh karena itu. Nah, itu salah satu contoh. Kemudian yang terakhir yaitu susunan antar paragraf dalam teks. Ini juga perlu diperhatikan ya, karena antar paragraf satu dengan paragraf yang lainnya itu harus padu. Istilahnya itu koheren dan koherensi. Istilah lainnya yaitu kohesi dan koheren. Baku dan nyambung. Nah, setelah kalian tahu hal yang perlu diperhatikan dalam menyunting, sekarang saya akan menjelaskan langkah-langkah penyusunan dari teks ceramah. Yang pertama, yaitu kita harus menentukan topik. Topik ini perlu ya, supaya kita tidak melebar pembahasan. Kita punya garis besar, haluan yang perlu ditaati dalam menulis. Kalian tidak perlu bingung ya, kira-kira topik apa sih yang cocok? Ya kamu sesuaikan dengan permasalahan yang ada di masyarakat. Misalkan saja terkait dengan pengalaman, pendidikan, pendapat, peristiwa, bidang kehidupan, misalkan terkait agama, sosial, politik, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Permasalahan tokoh. Tokoh ini tokoh-tokoh penting ya, atau tokoh yang mungkin terpelosok ya. Biasanya kan ada di stasiun televisi itu mencari tokoh-tokoh yang unik, yang memang terpelosok tapi memiliki keunikan. Nah, itu bisa dibuat sebagai contoh ya, biografi tokoh itu. Setelah kita menentukan topik, langkah yang kedua yaitu merumuskan tujuan masalah. Bagaimana cara merumuskan tujuan masalah? Perlu kalian ketahui bahwasanya tujuan masalah ini terbagi menjadi dua, yaitu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umum yaitu bisa bersifat informatif atau hanya sekedar memberikan informasi ya, tanpa ada hubungan timbal balik. Atau bersifat persuasif yaitu adanya hubungan timbal balik ya, yaitu penulis atau penceramah ini memberikan suatu hal dan pembaca atau pendengar ceramah itu memberikan dampak ke penulis. Karena persuasif ini bersifat mengajak, meyakinkan pembaca atau pendengar. Kemudian ada juga tujuan yang bersifat rekreatif, yaitu bersenang-senang ya, rekreasi. Jadi tujuan ceramah ini sifatnya merefresh pikiran. Ada kan ceramah-ceramah yang seperti ceramahnya Ustadz siapa yang jamaah, nah itu lebih sering bersifat rekreatif ya, memberikan hiburan. Jadi dalam berceramah itu tidak sepaneng itu ya. Kemudian yang kedua yaitu tujuan khusus. Tujuan khusus ini yaitu rincian dari tujuan umum. Misalkan kalau tujuan umumnya persuasif ya, kan mengajak. Jadi tujuan khususnya apa? Mengajak siswa untuk berbahasa yang santun. Nah, itu lebih detailnya, maksud saya lebih detailnya dari tujuan umum, supaya lebih jelas maksud dan tujuan berceramah itu apa. Kemudian yang ketiga yaitu menyusun kerangka. Dalam menyusun kerangka ini harus berdasarkan dengan struktur teks. Tadi sudah dijelaskan yaitu ada 3. Yang namanya struktur harus urut ya, tidak boleh dibalik. Yang pertama yaitu pendahuluan, kedua isi, dan ketiga penutup. Masih ingat ya, inti dari masing-masing bagian struktur ini isinya apa saja. Yang keempat yaitu menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Bagaimana? Yaitu mengembangkan kerangka menjadi naskah utuh. Jadi tadi kan sebelumnya menyusun kerangka hanya poin-poin pentingnya saja. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengembangkan tiap poin itu ke dalam sebuah paragraf yang utuh.
hal yang perlu dikaji dalam mengembangkan atau menyusun ceramah ini, yang pertama, kita harus mengkaji secara kritis bahan dari ceramah itu. Sudah benar apa belum? Sudah sesuai apa belum? Bisa dibuktikan atau belum? Kemudian yang kedua yaitu meninjau kelayakan. Nah, kira-kira isi dari ceramah ini layak enggak? Menyinggung sara enggak? Berisi tentang konten negatif atau konten positif? Berisi tentang konten negatif atau konten positif? Nah, itu harus diperhitungkan. Yang ketiga yaitu meninjau kemungkinan pro dan kontra. Pasti ya, kalau kita memberikan suatu kepada masyarakat umum pasti banyak yang kontra, banyak yang pro. Kontra itu yang tidak setuju dengan isi ceramah kita. Dan pro itu adalah yang sepakat atau yang setuju dengan isi ceramah yang kita berikan. Nah, kita harus mempertimbangkan banyak mana perkiraan, banyak orang setuju atau yang tidak setuju. Jika memang banyak orang prediksi kita tidak setuju, ya jangan diteruskan, karena nanti akan menimbulkan efek lebih lanjut, bisa ke ranah hukum apabila pendengar atau pembaca dari isi ceramah kita itu tersinggung, seperti itu. Jadi kita harus berhati-hati menjaga kesantunan dalam berceramah. Yang keempat yaitu menyusun sistematika bahan ceramah. Nah, kita harus menyusun bahan sesuai dengan struktur. Tidak boleh penyusunannya itu terbalik ya, sehingga dari awal hingga akhir itu bisa nyambung ya, bisa runtut. Yang terakhir yaitu menguasai bahan ceramah. Nah, sebelum kita menulis ceramah atau memberikan ceramah ke tempat umum, kita harus memahami terlebih dahulu isi ceramah yang akan kita sampaikan, karena kita harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita berikan. Nah, itu tadi ya, langkah-langkahnya ada 4. Yang pertama, kita tentukan topik. Kedua, kita merumuskan tujuannya. Ketiga, menyusun kerangka. Dan keempat, yaitu menyusun ceramah sesuai dengan kerangka tersebut. Oke, materi yang kedua yaitu menyampaikan hasil suntingan teks ceramah dengan memperhatikan penguasaan materi, vokal, gestur, ekspresi, dan intonasi. Untuk langkah pertama dalam menyunting yaitu menyiapkan teks. Nah, kita harus menyiapkan teks, karena sifatnya itu kita menyunting. Kalau menyunting berarti ada teks yang sudah jadi, tidak teks yang masih mentah ya, tapi yang sudah jadi. Setelah itu kita harus menyediakan bahan pendukung seperti kamus, pedoman ejaan bahasa Indonesia, referensi penyuntingan. Nah, kita harus menyediakan kamus supaya apa? Jika nanti ada kata-kata teknis, sesuai enggak dengan konteks kalimatnya? Titik komanya sudah sesuai enggak? Kita pakai pedoman ejaan bahasa Indonesia. Referensi penyuntingan. Nah, tata cara menyunting yang baik dan benar kita harus tahu ya. Jadi tidak serta-merta atau semena-mena kita, suka-suka kita dalam menyunting. Karena menyunting itu juga ada aturannya. Setelah kita menyediakan bahan, kita harus mencermati bahan penyuntingan atau teks yang ingin kita sunting tadi. Kita harus memperhatikan 3 hal, yaitu dari segi isi, penyajiannya, dan dari segi bahasanya. Dan yang terakhir yaitu kita memperbaiki atau menyunting ya kesalahan. Setelah kita menemukan kesalahan, hendaknya kita memperbaiki. Tidak kita coret kemudian kita biarkan. Itu salah. Kalau istilah menyunting itu setelah kita menyalahkan, kita harus bisa memperbaikinya. Yang benar itu yang bagaimana. Tetap ya dengan berpedoman pada sumber terpercaya. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Dapat dipahami ya? Sedikit saya tambahkan terkait dengan menyampaikan sebuah ceramah. Perlu diingat, ceramah ini tidak sembarangan orang memberikan sebuah ceramah. Karena ceramah ini sifatnya khusus. Oleh karena itu penceramah ini yang membawa ceramah itu harus orang-orang tertentu yang ahli dalam bidang tertentu, terutama pada bidang agama. Karena ceramah ini pada umumnya yaitu terkait soal agama. Meskipun yang dibahas itu adalah persoalan umum. Paham ya? Oleh karena itu tokoh yang ditunjuk sebagai penceramah itu harus sesuai. Tidak sembarangan orang. Tidak seperti pidato.
Kalau berpidato itu semua orang bisa berpidato, asalkan ada teks. Namun kalau teks ceramah, meskipun ada teksnya, ada atau tidak ada teks, penceramah ini harus orang yang dipercaya, orang khusus dalam bidang tertentu, terutama dalam bidang agama. Mengapa demikian? Karena isi ceramah ini harus dipertanggungjawabkan, harus ada dasarnya. Kalau tidak paham agama, nanti bagaimana kita memberikan dasar supaya orang itu yakin ya dengan apa yang sudah kita berikan. Itu sedikit tambahan atau wawasan dari saya terkait bagaimana cara menyampaikan sebuah ceramah. Untuk terkait teknik bagaimana cara menyampaikan ceramah yang baik dan benar, itu yang pertama yaitu gestur. Nah, gestur atau gerakan tubuh harus sesuai. Tidak seperti orang birama ya, yang dikit-dikit mengangkat tangan. Bagaimana cara ceramah yang baik ketika berkhotbah? Ya, kalian harus memperhatikan orang-orang yang berkhotbah. Sikapnya bagaimana? Kemudian intonasinya bagaimana? Pelafalannya bagaimana? Suaranya bagaimana? Nada bicaranya bagaimana? Nanti kalian perhatikan ketika mengikuti khotbah Jumat. Itu salah satu contoh nada atau penyajian ceramah. Baik, itu tadi sekaligus mengakhiri pembahasan kita. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada konten belajar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.